Oke. Oke, teman-teman, sebelumnya maaf banget tadi ada buffering, jadi teman-teman nggak bisa lihat saya juga Pak Bas, jadi sedikit ada trouble tadi karena videonya tidak muncul, jadi mohon maaf ya teman-teman semuanya. Kita harus ulang kembali sesi bisnis Q&A-nya. Yuk teman-teman, boleh juga drop nama dan domisilinya, kita sambil tunggu para expert kita hadir di malam hari ini. Teman-teman boleh drop nama dan domisilinya lagi ya. Oke, kita tunggu sebentar Pak Basnya untuk join di sesi Business Q&A di room Business Q&A malam hari ini. Oke, nih Bang Ucup kita tunggu ya DM-nya, karena tentunya Bang Ucup dapat special e-course nih dari business.id, boleh langsung di DM ya. Oke. Wah, Pak Paras juga bergabung nih. Selamat malam Pak Paras. Kita tunggu sebentar ya teman-teman Pak Basnya untuk bergabung. Ada Pak Daniel juga dari Tangerang Selatan. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya Pak Basnya untuk bergabung teman-teman semuanya. Sambil nunggu Pak Bas, teman-teman boleh drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih. Dan ada Pak Paras juga yang hadir malam hari ini, jadi teman-teman Pak Paras juga nanti bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang hadir. Jadi jangan lupa untuk drop nama dan domisilinya ya. Malam Pak Paras, kita tunggu Pak Basnya bergabung sebentar ya Pak. Kita sambil kenalan dulu sama teman-teman yang hadir hari ini. Ada Bu Bunga Lili nih, lalu ada Pak Fahru. Oke. Ya, teman-teman juga boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil tunggu Pak Basnya bergabung. Sebentar ya teman-teman, sepertinya masih buffering Pak Basnya, jadi kita tunggu sebentar. Oke. Oke, sip, Halo, sudah kelihatan Pak Bas. Raisa. Oke, aman Pak, sudah terlihat tadi. Kita nggak bisa saling lihat nih sama subscriber semuanya. Selamat malam Pak Bas, selamat bergabung di Business Q&A malam hari ini. Malam, maaf nih saya tadi ada masalah teknis tadi nggak bisa sinyalnya di titik tertentu kurang bagus, jadi saya harus pindah tempat dulu. Terima kasih Oke, kesabarannya teman-teman. nggak apa-apa Pak Bas. Gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah baik sekali. Saya lagi berada di KL. Mantap, mantap. Walaupun ada perbedaan waktu ya Pak malam hari ini, tapi tetap semangat nih ketemu business planner semuanya di sesi Business Q&A pada malam hari ini untuk berbagi insight. Nah, Ya, kita hari ini ada tamu spesial Pak yang hadir di sesi Business Q&A pada malam hari ini. Dan tadi ada yang udah nebak bener loh Pak di sesi business di room sebelumnya. Udah ada yang nebak bener juga, jadi kita undang langsung ya Pak si expert ini yang sudah kita undang, walaupun agak sedikit mepet waktunya ya Pak, tapi tetap bersedia hadir nih untuk berbagi di sesi Business Q&A pada malam hari ini. So teman-teman ya. semuanya, tamu spesial kita di malam hari ini yaitu expert juga di Business.id, sudah berpengalaman banyak banget, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. So kita undang malam hari ini yaitu Pak Paras Nasution. Selamat malam Pak Paras Nasution. Kita tunggu ya Pak untuk bergabung nih. Sedang lagi loading nih. Oke, Loading, sebelumnya moga-moga. kita sambil tunggu Pak Paras bergabung dan on kamera, Iya. kita mau infokan dulu nih. Halo, malam Pak Paras. Malam semuanya. Malam Pak, gimana kabarnya Pak Paras? Alhamdulillah, ini baru balik habis dari workshop kan, Yes. hari ini SBM di Jogja. Ya, ya. Ya, jadi Oke, tadi saya gimana Pak? ngobrol sama Raisa, kayaknya malam ini kita buat sedikit yang berbeda karena kan ada event besar ya, Betul Pak. Pak Paras ya dan Raisa ya. Jadi event besar ini kita ada di SBM di Jogja dan kepikiran aja tadi secara spontan, oh seru juga nih kalau kita undang ya, Pak Paras untuk paling tidak ngobrol di sini sekilas saja kira-kira kayak apa situasinya ya.
laporan pandangan mata langsung di Jogja SBM workshop. Lalu juga ada top questionsnya apa nih yang sering ditanyakan oleh peserta SBM 2 hari ke belakang kemarin ini gitu ya. Ya, kita tahu waktunya Pak Paras sangat-sangat padat dan merayap. Jadi kalau nanti sudah bisa sampaikan ya Pak Paras bisa dibebaskan dari live IG ini. Yes, boleh banget Pak. Nanti kalau misalkan Pak Paras ada timing yang sepertinya ada waktu lain dan ada sesi lainnya, Pak Paras boleh banget nanti untuk live duluan, nggak masalah, karena tentunya kita akan sedikit ngebahas terlebih dahulu Pak, karena di ujungnya kita mau bahas seputar 2 pertanyaan terbaik ya Pak, 2 top question nih yang ditanyakan di sesi workshop SBM Advance maupun di e-course-nya Smart Business Map. Jadi teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan sedikit mengulik nih seputar keseruan SBM Advance dalam sesi workshop maupun di e-course ya. Jadi teman-teman semuanya yang punya pertanyaan seputar Smart Business Map atau teman-teman yang mau ikut Smart Business Map tapi belum yakin, nah teman-teman bisa dengerin nih cerita serunya dari Pak Bas dan Pak Paras juga yang sudah pernah hadir di SBM Advance maupun di SBM e-course. Jadi teman-teman, kita simak baik-baik sesi sharingnya pada malam hari ini. Teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan juga, atau udah punya pertanyaan boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. So, kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Bas dan Pak Paras. Oke, saya rasa tanpa menunda waktu lagi karena Pak Paras waktunya juga sangat sempit. Monggo Pak Paras, tolong ceritakan SBM situasinya dan juga top 2 questions yang nanti bisa saya bantu jawab buat teman-teman. Kalau laporan pandangan mata nih ya gitu kan, Mas Bas lagi di Malaysia kan ya, di Kuala Lumpur ya. Halo? Pak Paras kayaknya nggak stabil ya internetnya, pas internet saya yang tidak stabil. Kalau di saya sih Pak Paras, alhamdulillah lancar Pak. Ini Pak Bas agak kurang stabil nih. Mas Bas Ya. ini yang di Malaysia kurang stabil internetnya. Gitu. Karena di sana bukan PSSI Garuda. Yang seru tuh pandangan mata kalau PSSI lawan Malaysia itu baru seru tuh. Oke. Nah, tapi Benar. jadi memang 2 hari ini kembali di Jogja ya kita SBM-nya ya, kelasnya hampir 40 teman-teman yang ikut pesertanya gitu kan. Dan kali ini agak cukup banyak kebetulan bisnis kuliner nih gitu ya yang datang. Jadi ada dari Solo, ada dari Surabaya, ada dari Bandung ya. Dan kalau ditanya tadi Mas Baskoro tanya top 2 pertanyaannya, sebenarnya ini hampir semua ketebak dan polanya ya hampir sama, hampir di setiap SBM gitu ya. Nomor 1 mungkin yang teman-teman ini sering banyak tanyakan ketika membahas masalah kategori gitu kan, kategori bisnis gitu kan. Jadi bisnisnya sekarang tuh kategorinya apa, sehingga dari kategori kalau kita mau bilang sebenarnya bisnisnya potensinya seberapa banyak itu, seberapa besar gitu kan, addressable market dan total share marketnya, nah itu masih bingung gitu loh. Jadi bahwa kan kalau kita mungkin kebanyakan ngomong fokus gitu ya. Apalagi kalau Pak Budi kan ngomong, emang bisnisnya udah berapa? Udah 1T kan itu kan. Kalau nggak, kenapa nggak fokus dulu kan gitu ya. Nah, jadi kategori bisnisnya apa, sehingga untuk mengatakan addressable marketnya berapa, itu yang rata-rata masih ya kayaknya masih yang paling banyak pertanyaan lah. Diskusinya banyak di situ. Itu satu yang mungkin jadi hubungannya setelah itu sebenarnya ini mungkin masih satu ya. Kemudian mencari positioningnya apa sih gitu loh, itu yang kelihatannya susah. Banyak pertanyaan lah, bukan susah ya, karena kan kebanyakan yang ikut itu bisnisnya udah jalan nih, ada yang mungkin baru setahun, tapi ada yang udah agak panjang juga perjalanannya. Dan pertanyaan kedua yang selalu menjadi seru adalah soal people gitu, soal people. Itu kan
bagaimana membangun tim, bagaimana merekrut tim gitu kan, bagaimana harus mempertahankan tim yang ada atau mendevelop tim yang ada. Ini di sini selalu menjadi bagian yang paling seru dan banyak pertanyaan soal people gitu ya, soal orang atau organisasi. Dan rasanya polanya mungkin hampir hampir mirip sih ya di dua area ini yang jadi pertanyaan. Kalau tadi yang soal tim itu, jadi nanyanya kurang lebih gini, bagaimana cara mencarinya orang yang tepat, gitu. Cara mencari orang yang tepat untuk organisasi kita, gitu. Baru setelah itu bagaimana cara mempertahankan, karena kan kita bisnisnya berkembang, sedangkan kalau mencari orang yang profesional itu kan mahal gitu kan. Padahal mungkin kita hampir pasti butuh orang yang lebih berpengalaman, kurang lebih gitu. Nah, bagaimana ya caranya, apa yang bisa kita tawarkan, kurang lebih gitu, sebagai suatu bisnis yang masih katakanlah berkembang gitu. Ya secara size bisnis tadi mungkin ada yang memang kelihatannya bisnis yang memang benar baru mulai lah ya, startup baru mulai ya. Ada yang memang sebenarnya udah settle udah lama gitu ya, udah cukup besar sebenarnya. Jadi mungkin ada bisnis yang nggak ada masalah dengan belanja pemain istilahnya, tapi banyak kan lebih yang ya mau bertumbuh berkembang butuh orang, tapi merasa punya keterbatasan dengan ya merekrut orang yang baik dan bagus gitu. Kurang lebih sih gitu, Mas Bas, untuk dua pertanyaan yang banyak ditanyakan tadi di sesi SBM 2 hari ini di Jogja gitu. Jadi mungkin ya bisa di-share dengan teman-teman di sini nih tanggapan dari Mas Bas terhadap dua pertanyaan mungkin tanya. Jangan-jangan juga mungkin dari yang hadir di sini punya pertanyaan yang sama kan gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Paras. Kebetulan nih Pak Basnya agak sedikit buffering Pak, jadi kita sambil menunggu Pak Basnya juga untuk menstabilkan sinyal. Jadi mungkin Pak Bas boleh dimatikan juga Pak, nggak masalah videonya, sambil menjawab pertanyaan dari dan tanggapan dari Pak Paras. Halo. Oke, sudah jelas Pak. Silakan. Iya. Sorry sekali tadi saya karena nggak stabil mungkin di sini internetnya lagi tidak beres sih dari 2 hari terakhir ini. Mungkin bisa tolong tadi diringkas pertanyaannya kali ya. Sorry sekali nih Pak Paras nih, saya tadi nggak bisa nangkep nih. Oke. Jadi pertanyaannya nomor ini kan 2 nih ya, nomor 1 masalah kategori. Kategori, oke. Kategori. Nomor 2 adalah soal bagaimana mencari orang yang profesional dengan kemampuan bayar yang terbatas. Nah, kurang lebih gitu. Ya. Kita ngomong bisnis adalah mesti mencari orang yang baik, yang bagus untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Cuman kan pertanyaannya kan kita kemampuannya terbatas Pak, gimana caranya orangnya di mana gitu, apa yang mau kan gitu. Nah kurang lebih gitu. Jadi dia 2 pertanyaan. Oke. Nah Pak Paras, saya nggak tahu nih waktunya Pak Paras semepet apa. Maksudnya saya bisa menjawab kedua pertanyaan itu. Tapi kalau Pak Paras masih ada waktu mau menjawab paling tidak pertanyaan yang kedua, karena kan setahu kami kan Pak Paras pengalaman nih dikirimin aja, seingat saya banyak kisi-kisi yang bisa disampaikan. Tapi kembali Pak Paras ada waktu apa enggak? Kalau enggak nanti saya ceritakan kira-kira jawaban yang Pak Paras waktu itu pernah sampaikan juga. Gimana Pak Paras? Ya boleh Mas Baskoro jawab aja. Lebih kalau saya izin nanti. Oke, thank you Pak Paras. Oke, tepat waktunya membaik nih wifi-nya, jadi udah bisa lebih berinteraksi dengan normal. Oke, jadi thank you sekali Pak Paras. Jadi seperti biasa di SBM dari waktu ke waktu, dari workshop ke workshop,
selalu seru sekali dan juga peserta-pesertanya juga sudah lebih tanda kutip paham fundamental bisnis. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun juga akan banyak membantu teman-teman juga di sini. Oleh karenanya di awal tadi saya sampaikan pemikiran kami di live IG kali ini, moga-moga ya itu top 2 questions teman-teman bisa dapat, dan tentu sangat dianjurkan buat teman-teman jikalau belum ambil e-course, ambillah e-course-nya. Kalau sudah ambil e-course ingin memperdalam, ikutilah workshop-nya. Ya, jadi kita di sini bukan yang mau jualan, tapi ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya yang namanya SBM sebagai fundamental bisnis. Melihat bisnis secara utuh, komprehensif, langkah demi langkah, sehingga banyak membantu buat teman-teman ya. Oke, tadi pertanyaannya mengenai kategori ya, mengenai kategori. Jadi ini yang yang sering juga ditanyakan di value creation workshop ya, di banyak situasi kadang-kadang teman-teman masih istilahnya bukan bingung ya, tapi belum mendeklarasikan kategori mana yang teman-teman ingin masuki gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal kategori ini kan playing field, di mana kita ingin bermain di kategori apa. Nah, kategori ini sangat menarik, karena pertama prinsipnya adalah sebentar ya teman-teman, sepertinya agak sedikit buffering dari Pak Bas. Di Pak Paras, apakah muncul? Raisa, kepotong ya? Iya Pak, kepotong Pak. Yes. Kepotong. Mungkin Terakhir sampai mana ya, Raisa? Baru banget di pertengahan Pak, jadi masih baru kita mulai bahas Pak untuk pertanyaan yang kategori, seputar kategori. Oke, jadi mungkin saya ulang aja biar lebih jelas. Jadi yang namanya kategori itu adalah tempat bermainnya kita. Pilihan kita untuk memilih masuk ke kategori yang mana dalam bisnis. Ya, jadi kita harus memetakan dulu nih yang namanya kategori. Subkategori itu bisa jadi bermacam-macam dan sudah berevolusi. Saya ambil contoh ya, yang juga dalam video IG saya bicara soal kategori itu berevolusi. Kalau zaman dulu yang namanya sabun itu cuma satu, mungkin zaman dulu ya, sabun itu cuma bentuknya batangan dan untuk penggunaan keseluruhan tubuh. Setelah itu kategori sabun atau personal care itu juga berevolusi dan akhirnya ada yang dikhususkan untuk kepala ya, atau khusus untuk rambut, dan namanya bukan sabun tapi shampoo. Lalu berevolusi lagi, khusus lagi sabun untuk muka, ada lagi sabun untuk tangan, ada lagi pun sabun untuk muka dipecah lagi, untuk muka berjerawat, berminyak, muka kering mungkin ya, kalau saya pikir. Nah, ini bagaimana yang namanya kategori ini berevolusi dan berkembang sesuai dengan masa dan kebutuhan dari target marketnya. Nah, poin kedua yang saya ingin sampaikan adalah kategori ini adalah ciptaan manusia atau pemain-pemain yang sudah ada lebih dulu dari pemain barunya. Oleh karena saya berpendapat bahwa yang namanya kategori itu ciptaan manusia, dan kita juga manusia, kita juga sebenarnya bisa menciptakan kategori itu atau menciptakan subkategori itu. Ya, saya ambil contoh waktu itu seumpama kayak Anlin yang sering saya contohkan buat teman-teman. Anlin ada pilihan untuk masuk ke kategori namanya susu. Tapi yang dipilih akhirnya masuknya ke kategori nutrisi kesehatan tulang. Jadi tidak hanya susu tapi nutrisi, tidak hanya nutrisi tapi nutrisi untuk kesehatan tulang. Nah, jadi nutrisi kesehatan tulang itu adalah ciptaan pemain-pemain seperti Anlin dan sejenisnya, gitu ya. Jadi itulah yang saya sampaikan, bahwa kategori itu ciptaan manusia dan kita punya kesempatan yang sama dengan pemain-pemain lama untuk menciptakan kategori yang baru atau subkategori baru. Nah, betapa pentingnya yang namanya
kategori ini karena nantinya setelah kita pahami kategori ini dan kita akan memutuskan kategori mana yang akan kita buat dan yang akan kita mainkan, nanti ini hubungannya juga dengan target marketnya. Jadi masing-masing kategori yang sudah dipilah-pilah tadi akhirnya akan memiliki yang namanya target market yang berbeda, gitu kan? Dan target market yang lebih tersegmen atau lebih terfokus. Nah, jadi kalau kita sudah tentukan kategorinya jelas, lalu target marketnya pun jelas, menurunkannya ke positioning yang lebih tajam dan akhirnya mengaktifasi strateginya dengan lebih efektif lagi. Jadi mungkin itu bantuan buat teman-teman yang mempertanyakan soal kategori dan betapa pentingnya kategori harus kita tentukan di awal. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Bas untuk sudah menjawab ya untuk pertanyaan pertama nih seputar kategori. Jadi teman-teman semuanya pastinya punya banyak permasalahan di kategori apa, dan banyak banget pertanyaan yang masuk adalah kategori nih. Baik masuk ya pertanyaan tersebut ke Pak Paras ataupun ke Pak Bas. Jadi tentunya teman-teman di SBM Advance ini maupun di e-course SBM teman-teman akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan gimana sih mencari atau punya kategori yang bisa dimainkan dengan baik. Jadi teman-teman semuanya pertanyaan tersebut bakal dijawab banget di workshop SBM Advance ataupun di e-course-nya SBM. Jadi teman-teman perlu banget untuk menjawab terlebih dahulu Pak pertanyaan tersebut, karena teman-teman tentunya kategori ini akan menentukan ya Pak sebenarnya profitabilitasnya dari bisnis ini bisa dicek ya Pak dari kategori itu sendiri. Jadi teman-teman fokuskan lagi ya Pak dengan pertanyaan kategori ini. Jadi teman-teman bisa belajar di e-course SBM ataupun di workshop SBM Advance. Lalu pertanyaan kedua ya Pak, seputar bagaimana nih mencari orang yang tepat tapi dengan biaya yang teman-teman mungkin rendah ya Pak. Nah gimana nih Pak Paras yang merupakan seorang COO juga dari Kirimin Aja yang mungkin sudah bergelut dengan pertanyaan tersebut di banyak company juga nih. Boleh dibantu dijawab? Silakan Pak Paras. Jadi ini balik berbagi pengalaman nyata lah ya. Karena nomor satu, saya rasa saya gabung sejak diskusi sama Pak Budi, kemudian bagaimana mau kemudian banyak waktu lah yang kita spend, kita invest di Kirimin Aja. Itu kan ada dua gitu yang kita lihat. Nomor satu memang kecocokan dengan tim, kecocokan dengan orangnya lah ya, kecocokan dengan orang-orangnya yang kemudian mempunyai visi yang sama ke depan gitu. Sehingga itu saya pribadi itu salah satu contoh kenapa ya mau spend waktu untuk banyak terlibat di Kirimin Aja. Nah itu hal yang sama juga sama, karena kita kayak Kirimin Aja itu kan berdiri itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun lalu berdiri dengan modal yang bisa dibilang ya kecil lah sebenarnya, dan mesti ngebangun tim ya. Nah tim pertama dari 12 berkembang jadi 40, kemudian dalam 6 bulan jadi 140 orang gitu. Memang speed, karena memang dalam startup teknologi harus perlu membuktikan adanya ini produk market fit udah lewat gitu ya. Nah kita harus segera istilahnya kan mengejar pertumbuhan yang eksponensial ya, butuh sumber daya manusia. Nah, jadi kemampuannya waktu itu kita membayar orang-orang butuh kuantiti juga nih ya. Yang kuantitinya adalah ya kita sanggup membayar teman-teman itu yang di level UMR lah gitu ya. Jadi anak-anak baru junior. Itu masih bisa jalan dalam rangka kita melakukan akuisisi customer. Nah, tapi hal terbesar yang menjadi tantangan immediately waktu itu yang segera kita lihat terutama dalam pencatatan keuangan. Kan transaksinya tinggi, banyak modal transaksi seperti itu. Nah keuangan ini nggak ada yang fokus gitu, nggak ada yang kuat. Jadi akhirnya awalnya malah keuangan digabung sama CTO lagi. Dibayangin tuh CTO merangkap jadi keuangan awalnya. Nah akhirnya kita putuskan oke, kita belanja pemain. Dan kita lihat belanja terutama dari LinkedIn. Saya minta sama tim SR dibantu dulu kandidat yang pengalamannya 2 nih. Satu udah pernah di startup yang sudah melalui proses due diligence. Kedua
punya pengalaman di consumer good lah ya, terutama kalau multinational company. Jadi itu komplit. Dari segi pengalaman pernah di multinational company, artinya secara bisnis yang stabil gitu ya, SOP-nya udah jalan, udah punya pengalaman, tapi pernah di environment startup yang lebih relatif, semuanya nggak stabil, semuanya harus bergerak cepat gitu kan, transaksinya banyak. Nah, ternyata ada dapat satu kandidat waktu itu yang kemudian jadi sekarang senior manajernya, dikirimin aja. Nah, challenge-nya adalah begitu mulai ngobrol awal gitu kan, memang gajinya ternyata di yang tempat dia saat itu ya tinggi lah ya dibandingin dengan yang lain gitu. Dan kita bilang kita mau nih tertarik tuh, cuman kan tahu nih kita nggak punya kemampuan. Kalau ya biasalah kalau kita mau membajak orang kan, kita mau menarik orang, logikanya kan kita harus menawarkan sesuatu yang lebih, tapi kemampuan kita belum ada. Jadi lebih banyak waktu itu lihat kepada kesamaan visi. Nah, waktu kita ngobrol, jadi beberapa kali ketemu gitu, nggak bisa sekali ketemu interview beres, enggak. Pertama kali interview itu ketemu, oke, mengenal, habis itu yuk kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, ngopi gitu kan, ngobrol-ngobrol lagi sampai ya saya pertemuan juga dengan Pak Budi, dengan yang lain-lain, sampai kita merasa oke, secara ininya cocok nih, frekuensinya lah anggaplah gitu ya bahasanya. Dia cocok dengan kita gitu, kita cocok dengan dia, tapi yang penting dia cocok dulu sama kita. Nah, value-nya yang kita lihat dari dia apa gitu kan. Nah, paling penting value yang dia bilang adalah ketika kita gali, sebagai orang keuangan dia tidak pengen bisnisnya itu membuat transaksi yang istilahnya neko-neko lah gitu ya. Transaksi yang yang ya kan biasanya kalau orang accounting finance lebih strict gitu ya, nggak mau ada pencatatan yang macam-macam, dia value-nya seperti itu. Dan kita sambut adalah itu tuh cocok 100%. Kita pengen berkembang, lihat kita sedang berkembang gitu kan. Kalau soal value itu 100% sama gitu. Kita nggak mau juga bisnis yang dijalankan dengan transaksi yang transaksi bodong lah dicatat karena demi valuasi, demi pencatatan GMV, karena due diligence gitu, nggak mau gitu. Nah, disitulah dia merasa nyaman gitu kan, dan kita paparkan visi kita, rencana kita, dan kita minta dia kasih masukan gitu, sehingga dia ininya ada, ownership-nya dari awal ada. Nah, cerita seperti ini di mana kita harus menyamakan dulu value dan visi ke depan yang sama, membuat akhirnya ketika kita bilang kita nggak sanggup nih kalau harus gaji dinaikin gitu kan. Dan kita kasih tahu gitu, karena kalau dengan gaji yang sekarang aja masuk, gajinya dia udah 2 kali gajinya CEO. Waktu itu CEO yang siapa? CEO-nya kirimin aja gitu. Jadi gaji dia itu udah 2 kali gaji CEO gitu. Jadi kita nggak sanggup, tapi kita mau punya mimpi gitu. Akhirnya ya butuh waktu, pertimbangan, dan gini deh, cocok-cocoknya main ke kantor kan, ketemu sama orang-orang. Jadi proses ketemu orang-orang, ketemu tim itu kan, mungkin dia melihat keseriusan kita, kita buka informasi data gitu kan, ya membuat dia tertarik juga gitu loh. Nah, jadi dia nggak kita nggak naikin gaji dia, kita bilang sesuai kemampuan kita gitu, itu pun udah paling tinggi di organisasi gitu. Ya kalau bisnis berkembang ya kita pasti buktikan lah kan gitu kan. Nah, saya rasa memang begini ya. Untuk orang yang senior gitu ya, mungkin Pak Abbas juga atau saya juga waktu kita jadi profesional sama ya. At the end tuh bukan masalah nilai rupiah gitu ya. Kalau nyari orang profesional yang justru pengalaman, semua ujungnya sebenarnya value-nya kan, kenyamanan, kecocokan dengan tim, dengan terutama founder atau CEO gitu. Itu penting, dengan peers-nya. Nah, itu sebenarnya buat teman-teman yang kalau lagi merekrut ya itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar minta CV, wawancara formal gitu, nanya, nggak cukup gitu loh, nggak cukup gitu. Kalau mau yang nyari profesional, karena kita mesti beberapa kali mengenal, benar-benar kenal, mungkin dari ini juga akan punya, oh iya nih, mungkin saya bisa berbuat sesuatu yang memang impactful di sini gitu loh. Dia punya merasa keyakinan lah akan berperan penting dalam kesuksesan company. Nah, itu mungkin penting. Ya.
Hmm. Dan itu membuat Iya. ya uang udah bukan lagi nomor satu gitu loh. Justru malah makin senior, makin profesional, value lebih penting gitu. Jadi jangan khawatir kalau mau teman-teman tuh merekrut orang gitu ya, cari yang pengalaman, cari yang senior, jangan khawatir gitu. Malah memang Hmm. sebaiknya kalau teman-teman di pebisnis ya cari levelnya yang memang yang bagus kalian gitu loh. Jangan yang Iya. tanggung-tanggung. Kita perlu satu dua orang yang kita pegang kiri kanan yang memang ya sekalian levelnya yang bagus kalian, jangan yang tanggung-tanggung gitu. Dan tadi itu nggak harus dibatar dengan uang kok gitu. Bisa jadi ya. Iya. Kurang lebih sih Jadi gitu kalau tadi. jadi kalau saya tadi bisa ngambil beberapa poinnya Pak para sampaikan, kan ada beberapa hal yang bisa ditawarkan dari hanya sekedar gaji pokok gitu ya. Ya. Yang pertama mungkin soal purpose ya. Tadi purpose, apakah sama-sama nih sejalan nih purpose-nya dari calon kandidat itu ya. Terus yang kedua juga motivasinya bisa jadi sama gitu, ingin menjadi entrepreneur. Karena bisa jadi sudah bosan jadi karyawan, ini pengen jadi entrepreneur gitu ya. Terus yang ketiga soal apa nih tadi saya catat di sini, soal apa namanya, saya nulis sendiri, saya nggak jelas tulisan saya apa saking cepatnya nih. Apa nih tadi? Apa namanya? Oh ya, entrepreneurship ya, motivasi entrepreneurship. Dan yang keempat soal mungkin tadi perasaan untuk bisa berperan dan juga berkontribusi. Nah itu juga salah satu hal yang ya pengalaman saya juga seperti itu. Saya ingat sekali gitu ya, Kak, dikala ada yang menawarkan kerjaan, ada headhunter pada saat itu pun saya melihat seberapa besar sih kontribusi saya atau seberapa besar saya bisa membuat perubahan atau perbaikan di perusahaan tersebut gitu. Oleh karenanya waktu saya selalu harus mikir dua kali gitu, kalau saya masuk ke perusahaan yang sudah besar dan sudah malam melintang, kayaknya kok tingkat kontribusi saya tidak akan terlalu kelihatan, jadi saya juga tidak terlalu bersemangat gitu ya. Nah tapi sebaliknya kadang-kadang pensiunan tanda kutip profesional itu kan melihat startup atau usaha rintisan itu bisa jadi sesuatu yang bisa dimainkan gitu ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan level of expertise-nya, berdasarkan skills-nya, dan semua gabungan itu akhirnya meyakinkan si calon kandidat itu untuk bergabung. Dan ya tentunya dari situ akhirnya walaupun tetap maksudnya tidak murah-murah amat ya lulusan profesional itu ya Pak Paras ya. Dan biasanya itu disiasati dengan mungkin pembagian saham atau apa gitu ya Pak Paras ya. Iya betul betul. Jadi biasanya kalau mumpung masih di awal tuh kita masih bisa ya share saham lah ya gitu ya. Karena gini, kita punya saham juga sebenarnya kan nggak ada nilainya kalau pada saat awal sampai itu terbukti punya nilai nanti belakangan, terutama kalau pas exit ya, atau ada momen untuk valuasi. Tapi itu kalau kita kerja sendiri kita nggak berbagi juga kan percuma gitu kan. Kalau nggak ada tim yang tepat untuk membangun bisnis sehingga punya valuasi kan percuma. Jadi itu juga menjadi salah satu katakanlah senjata biasanya gitu. Dan itu memang kita lakukan juga rekrutmen gitu. Ya. Ya itu bisa jadi dengan katakanlah entah 1%, 2%, 5%, 10% kan ownership-nya jadi ada. Jadi ketika kita menawarkan itu ini tim anak profesional ini kan merasa jadi oh ada bagian dari ownernya kan, ownership-nya kan. Ya. Tadi bisa jadi berubah status menjadi pengusaha profesional kan gitu. Nah itu juga salah satu sweetener lah ya yang bisa ditawarkan gitu. Saya pernah punya pengalaman juga merekrut seorang yang apa namanya, yang bekerja di satu industri gitu ya. Tapi dengan mudahnya saya switch hanya dengan satu poin, percaya nggak Pak Paras? Ya. Apa tuh poinnya? Jadi kebenaran ini waktu saya di Anlin, saya mau merekrut ada kandidat bagus sekali. Terus dia kebenaran bekerjanya ini setengah bercanda juga ya, jangan dianggap serius. Tapi benar nih kejadiannya. Jadi dia bekerja di perusahaan
apa namanya, minuman keras. Oh, Jadi dari beberapa interview, akhirnya di ujungnya saya hanya bilang, ayolah kembalilah ke jalan yang benar. Akhirnya tanpa naikin tawaran gaji dan lain sebagainya. Oh ya benar Pak, saya kayaknya harus mengikuti panggilan dari Bapak. Saya join dengan Anlin gitu. ya betul. Kadang-kadang kan bisa begitu ya. Betul, betul. Karena bukan semuanya soal uang kan. Kalau itu saya pengalaman juga. Kurang lebih sama. Gitu. Anak dari bank, gitu kan. Dari bank, iya. Ya, udah, jangan main di area riba. Jadi masuk aja di waktu itu di perusahaan di Bandung gitu kan, butuh tim yang kuat gitu. Nah kebetulan dari bank gitu kan, oh bagus, mudah, analisanya kuat, datanya kuat, perlu tim seperti itu kan. Nah sebelumnya dia mana di bank gitu kan. Ah ya udahlah, sama kembali ke jalan yang benar, jangan riba. Tapi Tapi gini, ini kembali ya teman-teman. iya, Ya, walaupun kita sorry. kayak bener ya sambil kita kelihatan yang bercanda ya, tapi mungkin gini, ini salah satu buat teman-teman yang mau merekrut ya. Nomor satu sekarang ini ada beberapa momen yang bisa digunakan. Nomor satu memang benar kesadaran orang yang dari bank itu mau keluar sebenarnya banyak karena alasan tadi riba ya gitu. Atau benar yang dari perusahaan mungkin bagus kan, mungkin multi bintang manajemennya bagus atau bagus, cuman dari multi bintang banyak yang pengen bertobat mungkin misalnya kan, itu juga jadi resources sebenarnya, sumber untuk mendapatkan orang bagus gitu. Ketiga, sekarang ini banyak startup tutup ya kan, banyak startup Ya. melakukan layoff misalnya kan. Jadi banyak nih lagi banyak mungkin orang-orang yang butuh cari kerja gitu ya, yang memang apa bisa, artinya gini, kalau mereka sudah di layoff kan posisi kita lebih tinggi dalam memberi penawaran lah ya, bargaining kita lebih kuat kan gitu kan. Nah itu lagi banyak tuh, jadi resources seperti ini banyak. Dan mungkin yang terakhir adalah menurut saya salah satu resources ya, lihat orang-orang kayak Pak Baskoro gini gitu loh, yang udah pensiunan cuman masih super produktif gitu loh ya kan, karena mungkin ya kalau bisa bilang ya kayak kita ini kan pengalaman panjang, jam tergak banyak, tapi kemudian kalau dibilang kalaupun kita mau berkontribusi lagi ya, mungkin produktivitas sekarang orang Indonesia mungkin sekarang udah masih paling kan 60 65 ya, masih produktif gitu ya. Itu sebenarnya bisa karena mungkin mereka yang real katakanlah pensiun tadi ya, maksudnya orang pensiun dari multinational company misalnya kan jam kerjanya tinggi gitu kan, tapi mungkin setelah pensiun kan dia nggak pasang harga lagi seperti dia profesional kali kan, tapi mungkin dia masih butuh pengen punya kegiatan gitu. Iya. Karena biasanya menikmati pensiun tuh paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Habis itu boring tuh. Habis itu bosan, mulai ada cari aktivitas. Nah, itu juga salah satu mungkin apa ya, pool yang bisa dicari informasinya untuk diajak direkrut untuk jadi timnya, kurang lebih gitu kali. Ya. Cuman Jadi itu bagian dari motivasi kan Pak Paras ya. Jadi kita harus betul, memahami motivasi orang, kandidat itu lagi masanya mau kemana gitu kan. Ya itu tadi. Kalau lagi betul. yang mau tobat, ada yang lagi mau pingin jadi entrepreneur, ada yang mau jadi apapun itulah. Nah itu biasanya bagaimana kita dapetin itu, dan itu bisa menjadi daya tarik sih. Setuju 100%. Jadi ini buat teman-teman yang dengar itu beberapa tips lah gitu. Jadi kalau saya sih bilang rekrut tim harus punya 1-2 orang yang memang high level gitu, yang bagus lah kita rekrutnya untuk membantu supaya pekerjaan lebih, ya artinya dalam membangun bisnisnya bisa lebih enak, lebih bagus dan lebih ringan gitu loh. Kalau punya tim yang cukup kuat gitu. Jadi nggak usah khawatir soal umur mungkin gitu ya, yang direkrut, tapi hasilnya. Mungkin kalau karena saya harus mungkin sebentar lagi cabut, jadi tambahan dari saya adalah gini, mungkin memanage ekspektasi sih Mas Baskoro ya, karena banyak juga yang bilang saya udah rekrut mahal-mahal gitu kan, ternyata nggak sanggup, nggak bisa gitu aja. Kita sering dengar juga nih komen kayak gitu kan. Nah, jadi jangan salah ekspektasi gitu loh. Karena nomor satu yang direkrut ada profesional bukan owner, ya kan? Pasti ownershipnya beda. Kalau owner kerjanya mungkin dari 0 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terus berharap udah bayar orang mahal,
kerjanya akan sama seperti itu, ya nggak mungkin kan gitu. Jadi background yang berbeda punya ekspektasi yang berbeda juga, gitu. Satu, kedua, kalau profesional itu belum tentu jago di segala bidang. Sementara kalau teman-teman pebisnis biasanya, apalagi bangun bisnis dari nol, itu jago di segala bidang kan, ngurusin dari mulai apa namanya cari order, mungkin packaging mas segala macam, ngurusin izin perusahaan gitu kan, karyawan semua, urusan nama RT RW semua diurusin misalnya kan. Nah sementara yang datang sebagai profesional kan belum tentu seperti itu pengalamannya gitu. Dan itu mungkin manage ekspektasi kedua. Terakhir dari saya mungkin gini, yang juga suka kita lihat temui di lapangan adalah akhirnya micromanaging gitu. Ya wes udah bayar profesional mahal-mahal, direkrut. Nah sebagai bos, sebagai CEO, sebagai leader masih ngurusin hal yang sepele gitu. Nah itu ya nggak bisa. Jadi kalau mau ngerekrut orang yang bagus ya kasih dia rooms untuk bergerak, kasih dia ruangan untuk dia bisa membuktikan diri, untuk melakukan pembuktian dirinya gitu loh. Jangan hal yang sepele itu diatur, dikerjain, nah itu banyak terjadi gitu. Nah ya itu beberapa hal, mungkin dari Mas Baskoro juga bisa banyak kasih pengalaman ya soal kita ketemu dengan beberapa entrepreneur atau CEO atau owner atau founder ini gitu loh, sehingga sama ekspektasi membuat udah rekrut mahal-mahal percuma pak gitu. Karena kemarin juga ada yang ngomong gitu pas ketemu ada yang ngomong gitu ya, jadi bisa jelasin kayak gitu. That's a good point. Ekspektasi yang harus dijaga lah saya bilang itu, karena nggak sama gitu. Nah, kurang lebih itu. Saya punten nih karena memang harus jalan malam ini, memang harus pergi gitu ya, mau ngantar istri sebentar lagi. Jadi, buat teman-teman semua yang mungkin memantau mulai, terima kasih. Mungkin lain kali Mas Baskoro boleh ngundang saya lagi, dengan senang hati kalau saya bisa sih gitu ya, untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semua gitu ya. Tapi sementara saya harus cepat. Pak Paras, workshopnya kapan ya Pak Paras ya? Saya April ya, tanggal 2. Di 29 sampai 30 April. So teman-teman yang mau belajar lebih dalam nih seputar sales dan operational masterclass, jadi teman-teman bisa ikut nih ambil kelas masterclassnya Pak Paras di Sales and Operation Masterclass. Jadi teman-teman bisa ikut di tanggal 29 sampai 30 April. Jadi teman-teman yang daftar di minggu-minggu ini ataupun di bulan-bulan ini dapat special early bird. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, amanin seatnya segera, karena pastinya yang ngajar, yang mendampingi ini udah profesional, yaitu Pak Paras sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Kita ketemu, pastinya nanti harus ketemu ya Pak di Sales and Operational Masterclass. Jadi terima kasih banyak Pak Paras sudah hadir di Business Q&A pada malam hari ini dan berbagi insight. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman. Thank you Pak Paras. Selamat menemani istrinya. Thank you sekali. Oke, baik. Oke Pak Bas, kita akhirnya kembali berdua ya Pak di sesi bisnis Q&A pada malam hari ini, dan tentunya seru banget tadi sesi sharingnya dari Pak Paras. Setelah kita dengar ya Pak, ada top 2 pertanyaan yang teman-teman ini ternyata banyak banget yang menanyakan, apalagi seputar bagaimana mencari orang yang tepat tapi biayanya atau dananya lebih murah. Nah teman-teman pastinya punya banyak pertanyaan seperti itu dan udah berhasil jawab ya Pak di workshop SBM Advance ini, dan tentunya tadi Pak Paras juga membantu memberikan jawabannya juga nih di sesi bisnis Q&A. Jadi teman-teman yang punya pertanyaannya sama, nanti boleh diputar kembali rekaman IGTV-nya bisnis Q&A pada malam hari ini, teman-teman bisa temukan jawabannya kembali. Nah tadi tuh saya coba kulik kembali ya Pak, expert-expert kita yang hadir di sesi workshop SBM Advance di pagi ini dan di hari kemarin. Tadi ada pertanyaan juga, saya ambil dari Pak Taufan Pak, yang kebetulan adalah co-fasilitator di workshop SBM Advance. Nah, ada pertanyaan menarik nih Pak, bagaimana nih Pak kita membuat value produk kita ya supaya tinggi sehingga konsumen kita bisa lebih memilih produk yang kita sediakan meskipun harga kita lebih mahal dibandingkan kompetitor. Boleh kita bantu bahas ya Pak dan menjawab nih pertanyaan business planners tersebut. Silakan Pak. Oke, mungkin saya sebelum menjawab pertanyaan yang ini ya Raisa, tadi saya ingin menambahkan poinnya Pak Paras yang terakhir tuh, yang bicara soal expectation dan micromanaging ya.
Saya ingin sekali untuk menambahkan itu, karena ini benar-benar terjadi bukan hanya dari apa yang dialami oleh Pak Paras, tapi juga saya, dan saya yakin ini kejadian-kejadian ini sering terjadi dikala UMKM atau para peserta bisnis, pemilik bisnis yang masih ukurannya kecil dan imut-imut merekrut karyawan ya. Nah, ini benar sekali. Yang pertama adalah expectation, karena para profesional itu sudah terbiasa dengan disiplin menjalankan tugasnya dengan cara profesional gitu ya. Jadi pendekatan para profesional ini juga harus dikawinkan dengan pendekatannya entrepreneur. Jadi di situ harus ada kompromi, istilahnya yang satu dari profesional, yang satu dari entrepreneurship dan UMKM itu bagaimana cara kerja yang bisa diterima kedua belah pihak gitu ya. Itu memerlukan proses ya. Jadi jangan kita dari UMKM yang memaksakan profesional harus cepat beradaptasi 100% dengan situasi UMKM, tapi yang terpenting adalah bagaimana mengawinkan approach yang bisa diterima kedua belah pihak. Itu yang pertama, soal expectation. Yang kedua, soal micromanaging. Mungkin bahasa yang lebih yang lebih juga sering dipakai oleh para entrepreneur adalah intervensi. Ya, jadi tanpa sadar, kadang-kadang business owner itu sudah membayar mahal-mahal profesional, tapi sering mengintervensi. Nah, ini tidak boleh, karena dalam hal kita especially kalau kita hire CEO gitu ya. Namanya CEO itu udah istilahnya pimpinan tertinggi eksekutif gitu. Dan kita harus memberi ruang pimpinan eksekutif ini bekerja dengan mandat, tanggung jawab dan peran yang sudah kita serahkan kepada seorang CEO. Dan jangan sampai ada intervensi atau bahkan ikut micromanage tadi ya, jadi memanage hal-hal yang kecil yang sebenarnya itu adalah tugas dan tanggung jawabnya CEO. Dan ini yang sering-sering terjadi, dan moga-moga teman-teman yang sudah mulai merekrut atau yang rencana merekrut para profesional, 2 poin ini penting sekali untuk dicatat. Ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana menciptakan value produk yang tinggi. Ini yang dihimpun oleh Mas Taufan dari SBM 2 hari terakhir. Ya, kembali prinsipnya adalah harus kita ingat yang namanya consumer itu buys value, sehingga kita jangan hanya menjual produk atau jasa segitu aja atau sebegitu aja gitu. Oleh karena kita perlu membangun value. Nah, bagaimana membangun value yang tinggi nilainya? Sebenarnya sih masalahnya bukan tinggi atau rendahnya value itu, tapi menciptakan value apa yang mau kita masukkan di situ. Oke, value apa yang mau kita masukkan di situ. Nah, itu adalah disiplin yang harus kita jalankan, di mana kita harus mengulik yang namanya fitur-fitur kekuatan produk dan jasa kita, menguatkan benefit apa yang kita punya, dan juga menemui motivasi apa sehingga konsumen mengingini produk kita, gitu ya. Jadi untuk hal-hal itu kita harus perlu melakukan analisa atau latihan menggali ketiga poin itu, fiturnya, benefitnya, dan juga motivasi dari customernya. Sesederhana itu. Nah, kalau itu sudah dapat, yang namanya value itu ada nilainya, alias ada harga pasarannya. Sehingga secara relatif, produk atau jasa yang tidak punya value tentunya akan memiliki nilai yang lebih rendah dari produk dan jasa yang punya value. Ya, jadi semua itu relativitas. Produk yang tidak ada value-nya akan punya harga pasaran di bawah produk yang ada value-nya. Dan di produk yang ada value-nya itu juga ada stratanya. Nah, masing-masing value itu ada harga pasarannya. Ya, jadi bukan berarti kita memasukkan value akan membuat produk kita menjadi mahal. Itu adalah misconception atau
konsep yang salah ya. Jadi yang kita maksud membangun value itu adalah menambahkan value pada produk dan jasa kita sehingga itu lebih bernilai dari produk yang tidak ada value-nya, sehingga konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi dari produk yang tidak ada value-nya atau value-nya lebih rendah. Kurang lebih begitu. Oke, baik Pak Bas. Jadi teman-teman semuanya mungkin yang di sini masih misconception ya Pak seputar value nih. Teman-teman bisa kembali putar nih seputar question dari workshop SBM Advance ini tentunya karena teman-teman akan dijawab nih pertanyaan-pertanyaannya, terutama misconception seputar value, karena teman-teman nih banyak ya Pak yang masih memikirkan kalau misalkan kita nambahin value otomatis kita harus menaikkan harganya setinggi-tingginya ya Pak. Jadi teman-teman nggak bisa mengikuti value yang sudah dibentuk. Jadi teman-teman perlu difokuskan kembali ya Pak pembelajaran value-nya. Jadi teman-teman bisa juga ikut course-nya value creation nih untuk mempelajari pembuatan value juga agar lebih mantap lagi nih saat teman-teman mengaplikasikan value pada produk ataupun bisnisnya teman-teman semuanya. Lalu saya mau ambil pertanyaan juga Pak di box Q&A. Ada pertanyaan dari Zaki Recha nih Pak. Bagaimana cara terbaik untuk mempersuasi klien-klien yang memiliki kepribadian yang berbeda, dan bagaimana cara belajar sales yang tepat nih untuk pertama kali Pak? Bagaimana belajar sales yang tepat untuk pertama kali? Yes. Oke, Zaki Raichan, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini asumsi saya adalah Zaki punya bisnis di service ya, atau mungkin diperjelas kali Zaki ya, bisnisnya apa ya Zaki ya? Klien-klien yang memiliki kepribadian berbeda. Boleh dibantu nih untuk Pak Zaki Recan nih, kita supaya lebih detail lagi ya Pak, dan fokus lagi nih, karena pertanyaannya mungkin lebih bisa kita jawab secara fokus ya Pak, sesuai dengan kategori bisnisnya nih. Tapi kalau dilihat dari pertanyaannya sepertinya ke service ya Pak, lebih ke service dan produk yang ada. Jadi kita coba cek dulu. Jadi gini Zaki ya, sembari mungkin mau dijawab ya. Jadi kalau kita bicara soal kepribadian, itu bisa jadi masuk ke wilayah yang namanya psychographic dan mungkin behavior. Dan dalam kita mengenal target market kita, dan dalam kita memilah ya, atau mensegmentasi target market kita, memang kita harus tajam dalam hal behavior dan psikografiknya itu. Ya, kalau yang soal geografik sama demografik itu bisa jadi akan lebih mudah ya, karena itu data ya. Tapi yang agak sulit memang segmentasi dari sisi psikografik dan behavior. Karena kalau behavior perilaku, kalau psikografik think and feel. Ya. Apa bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperasaan. Contoh kayak yang sudah saya sampaikan adalah berjiwa muda, anti kemapanan, orang yang suka exclusivity dan seterusnya. Itu kan psikografis ya, think dan feel gitu ya. Nah, biasanya kita ya, kembali tergantung industrinya apa nih Zaki nih. Kalau kita bisa mengenal kepribadiannya mereka, berarti biasanya kita udah tahu, oh orang-orang ini kepribadiannya yang secara psikografis suka hal-hal yang berjiwa muda, atau suka hal-hal yang ekstravagan gitu, atau yang bersifat natural, apapun itu. Nah, jadi itu yang harus kita dapatkan dari klien-kliennya Zaki ini. Kepribadiannya dalam artian konteksnya adalah psikografis tadi, bagaimana berpikir dan think and feel ya, berperasaan dan berpikir. Kalau itu kita dapat, akhirnya kita bisa tahu titik yang terbaik untuk mempersuasi mereka, karena motivasinya kita bisa sudah baca gitu ya. Contohnya umpama klien kita lebih suka hal-hal yang sifatnya outdoor gitu ya. Kalau kita membuat baju-baju, kalau kita baju ya, kita buat ya bajunya yang bisa dipakai di outdoor. Berarti speknya harus
apa namanya, bisa menyerap keringat kah, tidak terlalu ketat kah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini makanya tadi saya tanya bisnisnya apa sehingga jawaban saya bisa lebih spesifik ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara belajar sales yang tepat untuk pertama kali. Ahlinya di sales dan operations juga. Oke, tapi sementara ini ya saya juga apa namanya berpengalaman untuk apa namanya memimpin departemen sales dan marketing. Jadi yang namanya sales itu belajarlah dengan cara apa ya namanya. Sebelum kita menjadi salesmanship yang baik ya, kita harus memahami kembali lagi customer kita siapa sih ya. Lalu juga apa namanya profil-profil mereka seperti apa dari customer kita. Ya, kalau saya dulu ada mungkin untuk general trade atau modern trade, masing-masing profilnya berbeda. General trade itu paling tidak pada saat itu adalah customer-customer saya yang berada di pasar, yang berada di toko-toko kelontong, saat saya waktu itu jualan minuman ringan ya, atau bahkan warung-warung ya, general trade ya, toko PND dan seterusnya. Sedangkan kalau saya punya channel yang namanya modern trade, saya juga harus memahami mereka itu orang-orang dari yang mempunyai channel minimarket, supermarket, hypermarket, mungkin kalau sekarang bisa jadi ada punya marketplace online gitu ya. Nah, kita harus tahu profil dari masing-masing channel itu dan mereka seperti apa gitu ya. Dan itu kembali lagi mempersuasi mereka untuk membeli produk kita dengan cara kita memahami profil mereka dulu. Ya, kalau kita bicara dengan orang di punya toko kelontong di pasar akan beda dengan cara kita jualan kepada mungkin bagian buyernya di supermarket kayak Lotte umpamanya. Nah, jadi bagaimana cara belajarnya ya kita harus memahami siapa target customer kita dan hal-hal apa yang penting buat mereka untuk membeli produk kita. Nah, jadi mungkin belajarnya dari situ dulu langkah pertamanya ya. Oke Zaki, pertanyaan yang bagus, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas untuk Pak Zaki Reichan. Tentunya teman-teman yang mau belajar sales untuk pertama kali atau masih mulai baru belajar sales nih, teman-teman bisa cek e-coursebisnis.id karena tentunya kita juga memberikan e-course yang teman-teman bisa pelajari, terutama sales yang teman-teman baru pertama kali belajar nih, teman-teman bisa akses kelas-kelas e-coursebisnis.id di aplikasi bisnis.id ataupun di websitenya bisnis.id. So Pak, kita sudah di jam 9, di kurang 1 menit. Sebelum tentunya insight pada malam hari ini banyak banget, kita sudah di penghujung juga. Jadi teman-teman semuanya yang belum terjawab pertanyaannya pastinya nanti akan kita tanyakan kembali di sesi bisnis Q&A lainnya. Jadi teman-teman ditunggu aja jawabannya di sesi bisnis Q&A lainnya. So sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup nggak nih buat teman-teman semuanya Pak, terutama yang punya pertanyaan nih yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Bas dan Pak Paras juga nih yang ada di top 2 question dari Smart Business Map. Silakan Pak. Ya, terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman ya. Ini mungkin pesan terakhir untuk sesi Q&A malam ini. Jadi memang saya tadi berpikir kenapa kok topik ini diangkat ya. 2 top questions di SBM. Kenapa juga di SBM gitu ya? Karena kita harus ingat yang namanya SBM atau Smart Business Map ini adalah peta kita untuk membangun bisnis kita secara profitable, growing, dan sustainable, gitu kan ya. Nah, di sini juga paling tidak teman-teman tahu gitu, ada 2 hal yang selalu ditanyakan. Tadi bicara soal kategori dan soal tim. Ya, ini kalau besarannya ya secara bisnis. Dan tadi juga kita berbicara specifically soal kategori, itu pertanyaan pertama tuh di SBM. Jadi benar sekali pertanyaan teman-teman di pertanyaan pertama dari 12 pertanyaan di membangun bisnis ini melalui SBM yang mengenai kategori, mengenai playing field. Dan itu yang sering terjadi, teman-teman main nyemplung aja tapi tidak tahu kolamnya yang sebesar apa, yang namanya apa, dan isinya apa gitu ya. Nah oleh karenanya
bagus sekali malam ini akhirnya tervalidasi gitu ya, bahwa kalau kita mau mulai bisnis atau paling tidak sudah mulai bisnis yang baru mulai gitu ya, kita harus lihat lagi, pahami lagi setidaknya what is the problem you're trying to solve, alias kategori apa sih kita mau bermainnya gitu ya. Itu sih mungkin untuk malam ini. Terima kasih kembali teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Raisa yang sudah menemani saya malam ini lagi. Oke. Siap, terima kasih Pak Basjo. So, jadi teman-teman semuanya yang punya permasalahan nih tadi seputar kategori ataupun mencari orang yang lebih tepat tapi dengan biaya yang lebih murah nih, pertanyaannya sudah dijawab teman-teman semuanya di sesi bisnis Candy kali ini bersama Pak Bas juga Pak Paras. Jadi teman-teman nggak perlu risau, pertanyaannya teman-teman bisa ulang kembali jawabannya dengan teman-teman cek IGTV-nya bisnis.id, teman-teman bisa belajar lagi, bisa ulang kembali, karena tentunya bisnis.id akan membantu menjawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan lainnya nanti bisa ditanyakan di sesi bisnis Q&A lainnya. So, terima kasih banyak Pak Bas sudah bergabung dan sudah menemani nih para business planners untuk berbagi insight-nya pada malam hari ini. Juga sampaikan juga terima kasih juga nih ke Pak Paras karena sudah hadir di sesi bisnis Q&A pada malam hari ini walaupun sebentar, tapi tentunya insight pada malam hari ini membantu banyak banget business planners yang punya pertanyaan yang sama, yang masih pusing ya Pak lagi nyari jawabannya nih. Udah terjawab nih. Terima kasih banyak Pak Bas juga Pak Paras. Oke, terima kasih. Selamat malam Reza, selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Sama-sama Reza. Oke, terima kasih juga business planner sudah bergabung di sesi bisnis Q&A pada malam hari ini. Teman-teman yang punya pertanyaan tapi belum terjawab nih pertanyaannya di sesi bisnis Q&A kali ini, nantinya kita akan kembali jawab pertanyaan teman-teman semuanya di sesi bisnis Q&A lainnya. Sepertinya kita akan ada sesi bisnis Q&A bersama Pak Budi juga di besok, jadi teman-teman stay tune aja untuk jadwalnya di feed Instagram bisnis.id ya. Dan teman-teman juga bisa akses pembelajaran gratis ini di IGTV, jadi teman-teman bisa ulang kembali nih untuk mempelajari kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman punya pertanyaan yang timbul, teman-teman bisa jawab dengan menonton kembali IGTV-nya bisnis.id. So, terima kasih sudah bergabung di sesi bisnis Q&A pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat.